Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'du. Yang pertama sekali, semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita di dalam sabda Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam, ya man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang meniti satu jalan dalam rangka menuntut ilmu, Allah akan mudahkan bagi dia jalan menuju surga. Tentunya juga kita berharap Allah memasukkan kita di dalam sabda Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang diinginkan oleh Allah kebaikan untuk dirinya, Allah akan pahamkan dia dalam masalah agama. Pemahamannya, kalau Allah itu tidak menginginkan kebaikan untuk seseorang, Allah tidak akan memberikan dia kemudahan untuk menuntut ilmu. Allah tidak akan pahamkan dia dalam masalah agama. Allah biarkan dia di dunia ini terombang-ambing. Antunna coba lihat keluar rumah, panas terik yang luar biasa, sampai kita lihat di langit itu awan pun tak ada, semuanya biru, pantulan cahaya dari air laut semua, kan gitu ya. Nah, tentunya harapan kita nanti, memang di alam mahsyar nanti lebih dahsyat lagi, tapi kita berharap di sisa-sisa kehidupan kita kan nggak tahu kapan wafat. Ini kita betul-betul memperbaiki kehidupan beragama kita. Tentunya juga kaum wanita ya. Kaum wanita itu kan ada hadis khusus yang menjelaskan bahwasanya mayoritas penghuninya neraka. Manusia penghuni neraka adalah wanita. Oleh karena itu talibat, nasihat Ustaz, tentu ini untuk Ustaz juga ya. Memastikan diri bahwasanya kita tidak bagian dari sesuatu yang merugikan kita. Kalau urusan dunia ini, baik rezeki dan lain sebagainya, jodoh misalnya kan, mungkin zaman sekarang ini wanita kan banyak lumayan. Kalau itu nggak usah kalian khawatir. Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan semuanya itu, kita tinggal menjalaninya. Cuma Allah juga tetapkan kita kan nggak tahu ilmu gaib. Sehingga dalam menjalani ini banyak manusia cari jalan yang tidak benar. Memang dapat hasil juga. Jangan kita berpikir misalnya kita kan muslim Ustaz, mereka kan orang kafir, terus gimana? Oh, kalau kita muslim seharusnya Ustaz kita campakkan saja jagung itu tumbuh nanti berhasil, kan gitu. Mereka kafir Ustaz, seharusnya mereka tanam, disiram, dirawat, dijaga, nggak berhasil. Kenapa? Mereka kafir. Oh enggak, Allah nggak menzolimi hambanya ya. Kita harus ambil sebab, namanya ambil sebab. Jangan mentang-mentang kita muslim kita nggak ngambil sebab. Ya kita juga harus tanam ini, dirawat, disiram, dipupuk, baru berhasil gitu ya. Nah begitu juga kita belajar ini. Jangan kita mengatakan misalnya orang kafir nanti pasti nggak ada ilmunya. Kenapa? Dia kafir kepada Allah, Allah nggak akan berikan ilmu itu. Oh enggak, kita kalau mau berhasil juga belajar ini ya sungguh-sungguh meringkas, membaca, mendengarkan, menghafal, diulang-ulang dibaca gitu. Cuma syukurnya kita ini ya talibat, begitu kita mempelajarinya saja udah dapat pahala. Mengamalkannya pahala lagi, mendakwahkannya pahala lagi. Itulah Islam nih, nggak dihitung satu dia ya. Makanya terus semangat, bersabar kalian itu menuntut ilmu, karena sebagaimana yang Ustaz sampaikan tadi, tidak ada jaminan kita ini sampai di hari tua hidup. Tentunya kalian ini kakak kelas kalian, tentu kalian sudah dengar ada yang wafat pada masanya ya. Saya lupa namanya itu, yang tinggal di Batam itu, yang tahun lalu wafat dia itu ya kan. Kita pun tidak menyangka. Nah kehidupan itu begitulah anakku. Tapi kita ini sekarang sudah sampai pada tahap taklif, dibebani syariat. Berarti kita ini sudah akan dihisap. Lain misalnya anak kecil, anak Rodatul Atfal TK, kalau dia misalnya memaki orang, anggaplah gitu ya, itu kan ikut-ikutan aja, atau buat kerusakan kan gitu, dia nggak berdosa, nggak sholat pun nggak berdosa
Nggak belajar pun tak berdosa. Kenapa? Belum dibebani taklif. Kalau kita sudah, ya. Makanya oleh karena itu hendaklah kita ya bersabar belajar agama. Apalagi ini berkaitan dengan uh, wanita nanti ya, kita semua ya, kalian juga begitu. Nah begini, sekarang kita masuk hukum khulu. Nah khulu itu apa maksudnya Ustaz? Anggaplah sebagaimana yang telah kita sampaikan pada pekan yang lalu, kalian itu dizolimi oleh suami. Ya kebetulan pula suami sebetulnya bagus sih awalnya kan gitu ya, tapi kan manusia itu bisa kena syubhat tengah jalan. Banyak kita lihat orang sudah ngaji, tiba-tiba tinggalkannya kajian, balik dia sama kawan-kawan yang lalu, baik lagi narkobaan, baik segala macam. Akhirnya dia mulai kasar sama istrinya. Ya. Nah ini si istri nggak tahan nih, minta cerai, itu namanya khulu. Nah khulu itu wanita harus mengembalikan mahar yang dahulu dia terima kan gitu ya. Taib. Kita bicara hukumnya sekarang. Yang pertama khulu boleh, jadi dia boleh ya. Alasannya buruknya hubungan pergaulan di antara suami dengan istri, dan ia tidak akan terjadi kecuali dengan tebusan harta yang dibayarkan oleh istri kepada suaminya. Jadi pertama boleh, alasan hubungan buruk, baik yang misalnya tidak dinafkahi, atau misalnya kalian dijadikan ladang tinju, latihan tinju dia tiap hari kan gitu. Karena kalau dari suami itu talak namanya. Kalau ditalak suami, maka mahar tetap untuk kalian, milik kalian. Ini kalian ibaratnya enggak hak talak kan enggak di tangan perempuan. Kalau sempat hak talak di tangan perempuan, kami laki-laki tiap hari kena talak dibuat. Kenapa? Perempuan ini enggak sabar, dia enggak berpikir dulu. Ya. Makanya banyak pun kebaikan kaum lelaki suaminya, begitu satu kesalahan kayak enggak pernah buat kebaikan aja suami itu dibuat. Nah gitu. Itulah sifat wanita. Nanti kalian tahu itu setelah kalian menikah. Sekarang ustaz ini apalah ini kan gitu ya. Itu memang hadisnya nakku, ya. Yang kedua, jadi ini boleh buruk hubungan, kemudian tidak terjadi kecuali ada tebusan harta yang diberikan kepada nanti suami, ya. Yang kedua, kalau kita di sini ya, kalau kita di sini ya ke pengadilan agama itu biasanya, supaya lebih resmi dia. Yang kedua khulu, ya khulu. Bentar, maksud saya supaya lebih resmi bukan berarti di antara keluarga sudah sudah setuju, sudah nggak bisa disatukan lagi, bukan berarti nggak resmi ya. Maksudnya pengadilan negara itu, pengadilan agama umumnya biasanya supaya jangan terjadi di kemudian hari pengingkaran hak, ya, atau misalnya tidak diakui kan gitu ya. Khulu hanya terwujud dari istri yang berakar normal, rasyidah, maksudnya ini udah dewasa. Begini, Rasulullah itu menikahi Aisyah umurnya 6 tahun. Kemudian tinggal serumah sama Aisyah umurnya 6 tahun. Yuh, masih kecil lah itu Ustaz. Oh, tunggu dulu nakku. Coba nanti kalau kalian Allah takdirkan ke umrah atau haji misalnya, atau sebagian dari kalian barangkali sudah berangkat, mereka itu umur segitu udah lebih besar dari wanita dewasa orang Indonesia. Ya, melihat gennya, mereka kan bertubuh besar. Gen Timur Tengah itu seperti gen India, besar memang badannya. Jadi kita ini udah umur 30 kecil. Wanita umur 30 kecil. Mereka umur 6 tahun besar-besar. Ya, udah lebih besar lagi dengan. Nah, itu beda iklimnya. Jadi kita jangan berpikiran, terkadang kelirunya orang Indonesia ini, dia berpikiran itu bawakannya ke negeri kita ini. 9 tahun. Kecil kali. Iya, karena yang ada di benaknya itu adalah orang Indonesia. Coba dia tinggal di Timur Tengah, 9 tahun udah besar, sepaknya pun bisa. Ya, kira-kira begitulah. Makanya Abdullah bin Abbas umur 12 tahun udah ikut perang. Sekarang 12 tahun di sini melayang-layang. Ya, maka itu tidak boleh kita bawakan ke negeri kita. Makanya, ya, kesalahan sering terjadi ke situ, dibawanya ke negerinya.
Dipikirkan, oh negeri kami, iya negeri kita ya kayak gitulah, memang kecil-kecil badannya. Nah, cuma ya tolibat begini, terwujud dari istri yang berakal, rasyidah, ya. Karena selain yang berakal, normal itu tidak berhak mengurus urusannya sendiri sebab kapabilitasnya tidak sempurna. Jadi khulu itu tidak boleh, tidak diberikan kecuali kepada wanita yang sudah balik. Sama halnya begini. Menikah seseorang umurnya 9 tahun, laki-laki. Berapa tahun? 9. Bisa rupanya Ustaz? Bisa. Kenapa nggak bisa? Kalau kita bicara sisi syar'i ya. Seandainya ada laki-laki umur 9 tahun, sudah, dia belum balik. Meskipun ada laki-laki itu 9 tahun sudah balik. Ada anak SD itu ada udah balik itu, umur 9 tahun. Tapi misalnya anggaplah dia belum balik, menikah, boleh nggak? Boleh. Kita bicara hukum sekarang, hukum syar'i, bukan hukum negara. Kalau negara kita ya nggak bisa nakku. Cuma begini, setelah dia menikah, anggaplah menikah seperti itu, umur seperti itu, sahkah dia menjatuhkan talak kepada istrinya? Enggak sah. Kenapa? Dia belum dibebani taklif, belum balik. Ya, misalnya istrinya sudah balik, dia belum menikah, boleh misalnya. Anggaplah begitu ya, boleh. Ya kita anggap misalnya seperti kalau pada zaman dahulu kita anggap dia misalnya anak raja, sultan dan lain sebagainya. Tentu dari sisi ekonomi dia kan nggak perlu capek-capek kan gitu ya. Seandainya dia menikah dengan wanita yang sudah balik, kemudian terjadi suatu hari masalah, seandainya ditalaknya, itu talak nggak jatuh. Kenapa? Dia belum dewasa. Talak itu jatuh kepada orang yang dewasa. Begitu juga khulu ini. Ya. Nah, itu dikembalikan kepada orang yang sudah seandainya ada kasus seperti itu ya, pada orang yang rasyidah. Karena selain yang berakal normal itu tidak berhak mengurus urusannya sendiri sebab kapabilitasnya tidak sempurna. Dari sisi sini ya. Atau misalnya istri stres, kan bisa jadi asik dipukuli suaminya, dia stres, banyak seperti itu, bunuh diri pun ada kan, berita-berita itu kita lihat. Bunuhnya anaknya dulu baru dia, lalu ada surat wasiat ternyata karena suaminya nggak pernah ngasih nafkah kan gitu ya. Kalau wanita stres minta khulu pun nggak sah. Misalnya tidak normal akalnya, ditunggu sehat dulu, jernih, gitu dia ya. Nah ini dalam Islam jadi nggak mudah ya. Sama dengan lelaki, aku talak engkau, tidak dalam keadaan marah murka, itu juga nggak jatuh. Lalu dia karena orang yang lagi marah, dia nggak ngerti apa yang diucapkannya, baru setelah apa tadi saya ucapkannya, begitu ya. Nomor 3, seorang laki menerima khulu dari istrinya, maka dengan apabila ya seorang laki menerima khulu dari istrinya, maka dengan penerimaan tersebut seorang wanita memiliki kendali tentang urusan dirinya, sedangkan suami tidak memiliki kekuasaan apapun atasnya dan dia tidak memiliki hak rujuk kepadanya. Pahami, saya ulangi. Apabila misalnya wanita khulu, berarti dia khulu kan begitu ya. Oke, baik. Kalau suami menerima khulu tersebut, maka urusan wanita itu ditanggung ditanggung istri. Kemudian suami tidak memiliki kekuasaan apa-apa untuknya dan tidak memiliki hak rujuk. Tidak memiliki hak rujuk. Maksudnya begini. Kalau seandainya seorang, ini kita balikkan dulu ke masalah talak. Kalau seorang istri ditalak suami, sudah, istri itu kan ada masa iddah namanya. Di mana masa iddah itu 4 bulan 10 hari, dia itu tidak boleh menikah kecuali iddahnya itu sudah berlalu. Sudah? Selama dia masa iddah, dia masih status suaminya. Suami berkewajiban menafkahinya dan dia masih tinggal di rumah suaminya itu meskipun sudah ditalak. Sudah ditalak. Masih tinggal, kenapa? Masih status suami itu. Kenapa talak, yang talak masih rujuk, masih boleh balik. Nah, kan gitu. Sudah, semasa talak tersebut dia masih ditanggung oleh suaminya.
nafkahnya, makannya, pakaiannya. Bisa jadi setelah itu mereka akrab lagi balik. Bisa dengan dia mengatakan suaminya, udahlah kita rujuk ya, boleh. Atau misalnya mereka berhubungan, ya udah rujuklah, itu namanya. Sudah? Tentu dengan syarat masih di masa iddah, kan gitu. Kebalikannya khulu enggak. Kalau wanita minta khulu, selesailah sudah. Si wanita harus kembalilah ke rumah orang tuanya, atau kembali ke rumah yang dahulu dia, misalnya dia punya rumah, dan suami tidak membantunya setelah itu. Kenapa? Bukan lagi suaminya, ya, udah wanita asing, dan mereka nggak bisa rujuk. Kalau mau setelah itu ada ini, mereka harus apa namanya, harus menikah balik, ya. Di saat khulu itu sudah menjadi wanita asing, ya, wanita asing, bukan lagi ibaratnya dia masih status istri dari suaminya. Enggak, itu talak namanya, ya. Itu talak yang memungkinkan balik, seperti talak 1, talak 2. Kalau talak 3 kan nggak bisa balik lagi. Boleh khulu, ya, pada saat istri mengalami haid atau pada masa suci yang suami sudah menggaulinya di dalamnya. Contoh begini, khulu, yani ini wanita lagi haid nih, marah besar dia sama suaminya, kan itu khulu. Boleh. Atau misalnya masa suci, ya, karena wanita itu digauli kan dia di saat suci. Haid kan nggak boleh, ya. Masa suci misalnya digauli, ini terus terang aja gitu ya, namanya belajar nakku, ya. Misalnya hari Senin mereka berhubungan, sudah, tentu kan berhubungan ini di masa suci, ya. Nah, hari Selasa atau Rabu, Kamis murka dia minta khulu, boleh, padahal masih masa suci dan suami sudah menggaulinya di dalam dia suci itu, ya. Karena tidak ada mudar atasnya dalam hal ini, sebab Allah memutlakkan dan tidak membatasinya dengan waktu tertentu. Ini sifatnya untuk khulu. Adapun untuk talak, enggak, ini harus dilihat, ya. Talak ini ada perinciannya, nanti ada pelajaran talak, ya, habis ini. Haram atas suami menyakiti istrinya dan menghalangi hak-haknya sehingga istri terpaksa meminta khulu. Ini yang haram itu, ini yang jadi permasalahan itu. Terkadang suami itu pertama dia memang sudah nggak suka lagi dengan wanita ini, istrinya ini, ya. Lalu dia berpikir juga, gimana supaya saya untung gitu. Kalau saya ceraikan dia, mahar dulu, yang kebetulan maharnya mungkin mahal, misalnya mobil, dan mobil itu masih dipakai, misalnya masih baru, ada mahar mobil. Tapi jangan berharap pula kalian setelah itu kalian mahar mobil, ya, entah ada entah enggak, kan begitu. Ini cerita kita yang adanya, ya. Anggap saja adalah kelak kalau begitu, tapi jangan patokkan masalah mahar. Kita sudah bicara masalah mahal itu, ya, masalah mahar. Misalnya atau rumah lah, ya, bisa anggap orang kaya maharnya rumah. Maka suami ini berpikir, aduh, ini kalau saya talak dia, rumah dulu udah jadi miliknya. Gimana supaya balik lagi sama saya? Disakitilah si perempuan ini, nggak dikasih nafkah lah, nggak boleh keluar selama dia bukan safar, ya. Kalau sebelum jarak safar kan boleh keluar, ya. Nih kemudian disiksa lah, dilatihan tinju lah dia di situ dan lain sebagainya, kan gitu. Nah, sampai istri nggak tahan lagi. Nah, tindakan yang seperti ini hukumnya haram atas suami. Hendaklah khulu itu muncul bukan karena tindakan menyakiti istri, karena kan itu kan datangnya dari istri khulu ini. Nah, apa yang menyebabkan istri itu khulu, ya, khulu dan lain sebagainya, itu seharusnya bukan perkara yang haram yang dibuat suami, ya. Bisa jadi misalnya istri minta khulu. Kenapa khulu? Enggak apa-apa, saya mau khulu aja, boleh. Bisa, enggak ada masalah, ya. Sama dengan laki-laki mentalak istrinya, boleh enggak tanpa alasan? Boleh. Cuma kan nanti ditanya keluarga, kenapa ditalak, kan gitu. Apa alasannya, kan, ya. Pihak-pihak mendamaikan, bisa, kan gitu, ya. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala An-Nisa 19, dan janganlah kalian menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kalian berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata, ya. Artinya adalah perbuatan keji yang nyata, selingkuh. Tapi umumnya itu ditalak, ya, kan gitu. Kalau ditalak mungkin
apa namanya, nggak ada balik sama suami apa pun kan gitu. Tapi ada mungkin teknik yang lain nanti sehingga bisa membuat si istri ini minta khulu. Khulu aja dia. Kenapa? Misalnya aibnya nanti terbongkar kan gitu. Ya, bisa misalnya hal ini bisa tersebar segala macam. Udahlah khulu. Ya, apa yang telah terjadi pada aku tutupi saja gitu. Bisa jadi seperti itu ya. Nomor 7. Dibenci bagi istri dan diharamkan atasnya untuk meminta khulu dari suaminya sementara kehidupan keduanya dalam keadaan baik-baik dan tanpa sebab yang menuntutnya. Dibenci ya, bukan diharamkan. Ya, dibenci. Ya, tidak disukai, istilahnya makruh ini. Ya, tanpa sebab khulu ini. Sifatnya dimakruhkan, bukan diharamkan. Atasnya untuk meminta khulu dari suaminya sementara kehidupan keduanya dalam keadaan baik-baik dan tanpa sebab yang menuntut ya. Contoh, cacat fisik suami sementara istri tidak sanggup hidup bersamanya. Kira-kira contoh yang lain apa kira-kira ini yang sering terjadi? Suami tiba-tiba stroke, ditinggalkan istrinya, lari dengan laki-laki yang lain. Itu udah haram sebetulnya. Kita bicara misalnya suami tiba-tiba stroke, sakit, yang nggak bisa lagi dia cari nafkah, baik lahir maupun batin. Biasanya istri gitu, khulu, dia minta khulu. Ya, minta khulu. Sama dengan sebaliknya juga nggak boleh. Istrinya sudah sakit, lalu ditalaknya. Ya, dalam keadaan sakit, ya. Atau misalnya begini, yang paling banyak itu juga adalah dia mau meninggal. Si suami mau meninggal, dia ingin supaya harta ini nggak lagi jatuh pada istri, talaknya istrinya. Tentu kalau udah cerai kan dia nggak dapat warisan. Banyak yang seperti itu. Nah ini nanti hakim itu melihat, ya, itu melihat apa penyebabnya sehingga dia diceraikan, apakah dia mendapatkan atau tidak, ya. Istri tidak sanggup hidup bersamanya, meskipun kejadian yang seperti ini sedikit sekali ya. Banyak juga kita lihat istri itu sabar merawat suaminya sampai meninggal. Banyak. Ya, nggak mesti harus sampai meninggal sih, kan bisa juga sembuh. Nah, gitu. Sebaliknya pun begitu, banyak suami merawat istrinya itu sampai sembuh. Banyak. Kita jangan lihat juga yang ini, yang buruknya kayaknya sedikit lah. Yang sedikit. Saya lihat sedikit, ya. Yang melakukan tindakan yang banyak orang suaminya stroke, suaminya sakit, tinggalkannya, itu sedikit sekali yang model-model seperti itu. Ataupun ada pun seperti itu mungkin pengaruh medsos, ya, pergaulan itu, ya. Maka hati-hati dengan HP ini. Kalau tidak, asalnya wanita-wanita itu, apalagi orang Indonesia ya, itu sangat penyayang itu wanita orang Indonesia itu, ya. Lebih senang dia kerja itu, suaminya ongkang-ongkang di rumah pun gak ada masalah sama dia. Nah itu kita orang Indonesia umumnya gitu, ya. Nah, meskipun setelah datang Islam, ya, berubah lah ya. Jarang lah kita lihat juga suami itu ngongkong-ngongkong aja kerjanya, walaupun ada satu duanya itu. Atau suami yang buruk akhlaknya atau istri khawatir tidak bisa menegakkan aturan-aturan Allah. Ini masih bisa diperbaiki. Banyak misalnya suami buruk akhlak, bukan menyakiti ya, dan lain sebagainya, masih bisa diperbaiki, diajak ngaji. Banyak orang berubah kok. Saya melihat banyak ini ya, ibaratnya gimana ya, preman lah bahasa kita sini ya, dia preman. Tapi kalau sama keluarganya, aduh baiknya luar biasa. Sama anaknya segala macam, sama ibunya. Tapi kok luaran sana, pasaran sana, dia preman lah istilahnya kan gitu. Tapi kalau udah rumah beda gitu. Nah hal-hal seperti ini tidak bisa kita ibaratkan bahasanya buruk akhlak. Mungkin bisa jadi di luaran ya, tapi di rumah beda. Banyak kasus-kasus yang seperti ini, ya. Oke, jadi udah kita ketahui hukum khulu ini ada 7, ya, 7. Nah sekarang talak. Ini tadi khulu dari istri ya, talak dari suami. Bagaimana dia? Kita lihat definisi talak, ya, secara bahasa melepaskan. Oleh karena itu ada namanya dalam usul mutlak, lawannya muqayyad, terikat, ya. Dikatakan talaqatin naqah, unta itu lepas bila unta itu lepas kemanapun yang dikehendakinya.
Secara syariat talak adalah melepas ikatan pernikahan, ya, atau sebagiannya. Ya, melepas ikatan pernikahan atau sebagiannya. Siapa yang talaknya sah? Nah, talak jatuh sah dilakukan oleh suami yang dewasa, berakal, mumayyiz. Dewasa dan mumayyiz seharusnya bertentangan. Dewasa ya bukan lagi mumayyiz. Maksudnya mumayyiz itu bisa di sini mumayyiz bisa membedakan antara yang hak dan batil. Yang bertindak dengan kehendaknya, bukan terpaksa, dan memahami, bukan terbawa emosi. Bukan terpaksa ya, bukan pula karena paham dia apa yang sudah, bukan karena lagi emosi. Orang emosi nggak ngerti dia apa yang terkadang diucapkannya. Atau dilakukan oleh wakilnya, ya, misalnya aku wakilkan kau untuk mentalak istriku, bisa, ya, bisa. Kalau disetujui, kalau perintah suami misalnya diwakilkan, engkau telah ditalak oleh suamimu, gitu. Misalnya ada orang menyampaikan begitu keluarga, engkau sudah ditalak suamimu. Itu wakil namanya. Kalau ditanya kepada suami, udah betul itu? Ya, saya yang perintahkan dia. Udah jatuh. Sehingga jatuhnya talak tidak sah dilakukan oleh selain suami. Ya udah pastilah, masa suami orang menceraikan istri awak, enggak sah lah. Tidak pula oleh anak-anak, anak-anaknya, ini yang tadi saya sebutkan, ya. Orang gila, orang mabuk, orang dipaksa, ya, ini terpaksa semua. Orang marah besar yang tidak menyadari apa yang diucapkannya, ya. Kemudian ya talibah, syarat talak, tujuan asal dalam pernikahan. Tujuan asal dalam pernikahan adalah melanggengkan kehidupan rumah tangga antara suami istri. Ininya kita menikah itu, bukan cari pengalaman, ya. Loh, emang ngapain menikah itu? Bukan cari pengalaman, ya. Melanggengkan kehidupan rumah tangga antara suami istri, menghasilkan keturunan, beribadah kepada Allah, mentauhidkan Allah, yaitu diantara bagian dari fungsi pernikahan. Sungguh Allah telah mensyariatkan hukum-hukum yang banyak dan adab-adab yang beragam di dalam pernikahan dalam rangka kelangsungannya dan menjamin kelanggengannya. Hanya saja bahwa adab-adab tersebut terkadang tidak dijaga oleh kedua belah pihak atau salah satu di antara kedua pihak tersebut. Ya, ini jelas ini. Akibatnya terjadi pertikaian meruncing di antara keduanya hingga tidak menyisakan lahan untuk perdamaian. Berdamai enggak mungkin lagi. Maka ini mengharuskan adanya peletakan hukum-hukum yang mengatur proses perceraian yang tidak menyanyiakan hak kedua belah pihak, manakala sarana-sarana hubungan baik di antara keduanya sudah hilang. Disyariatkan berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Dalil dari Al-Quran, at-talaqu marratan, talak yang dapat rujuk 2 kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf dan menceraikan dengan cara yang ma'ruf. Talak itu 2 kali ya. Maksudnya yang bisa rujuk, talak, rujuk lagi, talak, rujuk lagi. Talak ketiga, udah enggak rujuk lagi, itu namanya udah talak 3. Ya ayuhan nabi idza talaqtumun nisa fatallikuhunna li'iddatihin. Wahai nabi, apabila kamu dan orang-orang yang beriman menceraikan istri-istri kalian, maka hendaklah kalian ceraikan mereka pada waktu mereka dapat menghadapi iddahnya yang wajar, ya. Sedangkan di dalam sunnah hadis Ibnu Umar, dia mentalak istri saat haid, maka Nabi bersabda, hendaklah dia merujuknya, maka bila dia istri sudah suci lalu dia berkehendak untuk mentalaknya, maka silahkan dia mentalaknya. Ya, artinya adalah talak yang tidak dijatuhkan di dalam perkara sedang wanita itu dalam keadaan haid, ya. Ulama sepakat bolehnya dan disyariatkan talak. Hikmah pensyariatannya, ya, terkandung solusi untuk menangani masalah suami istri manakala diperlukan, ya, khususnya ketika tidak ada keharmonisan dan timbulnya kebencian yang karenanya membuat kedua belah pihak tidak mampu menegakkan batasan-batasan Allah, ya, dan melangsungkan kehidupan rumah tangga. Tentu ini tidak bisa diterus. Kalau memang udah nggak cocok lagi, ya sudah, ya, berpisah adalah solusi. Oleh karena itu, ya, kalau misalnya saya tutup setelah ini udah habis waktu anakku, ada orang sinis menanggap menilai masalah talak ini, ya.
Pertama, talak dibolehkan dalam Islam. Tentunya karena suatu hal yang memang tidak bisa lagi itu bersatu, ya. Tapi kalau masyarakat ini yang menghukumi jago, belajar malas, ya. So, kalau menghukumi, oh cepat dia menghukumi itu. Karena beginilah itu, mungkin inilah, mungkin kayak dia pula yang lebih mengetahui, kan gitu ya. Ya. Nah, itu adalah diperbolehkan, ya, untuk suatu hal yang maslahatnya lebih besar. Karena hidup ini harus ada maslahat. Ada maslahatnya, ya. Maka kalau memang tidak bisa lagi disatukan, maka Allah memberikan solusi. Kita tidak menganut sistem tidak bisa dipisahkan kecuali kematian, kata orang-orang Nasrani, ya kan? Kalian tidak bisa dipisahkan kecuali kalau sudah meninggal salah satunya. Ulah, itu ajaran apa? Kalau terjadilah permasalahan nanti nggak bisa pecah, nggak bisa ribut dan lain sebagainya, bisa terjadi masalah besar, ya. Nah, Islam tidak mengajarkan yang seperti itu. Tapi talibat, kita mempelajari ini, atau laki-laki pun mempelajari ini, bukan supaya setelah itu dia talak istrinya, enggak. Kita belajar hukum. Antum mempelajari khulu, bukan berarti setelah itu kalian nanti menikah lalu buat praktek langsung. Kita ini bukan ngambil nilai KI 4, enggak. Ya, prakteklah, saya khulu lah suami saya. Bukan itu ini. Ya. Artinya adalah untuk mengetahui hukum-hukum terkait permasalahan ini. Jika suatu saat muncul permasalahan itu di kehidupan, ya. Dan ini bukan untuk dipraktekkan langsung, nikah langsung talak tanpa ada sebab misalnya, kan. Meskipun boleh, ya. Meskipun boleh, tapi itu sifatnya makruhun, tidak disukai, ya, tanpa sebab yang ke arah sana. Karena asalnya adalah melanggengkan, itu hukum asal, melanggengkan rumah tangga. Taib. Hukum talak dan siapa yang berhak menjatuhkannya kita ambil pertemuan berikutnya. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.